Yang hafal ayat 65 sampai 67, fadhal. Dari Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Anna khalaqnahu. Barakallahu fikum. Kita masuk ayat yang ke-68. Qala Allah Ta'ala, "Fa wa rabbika lanahsurannahum wasyayatin ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا." Demi Rabbmu, demi Tuhanmu, lanahsurannahum wasyayatin, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan. Summa lanuhzirannahum hawla jahannam jisiya. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dalam keadaan berlutut. Qala Syekh rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, aqsama Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dan dia adalah sejujur-jujurnya zat yang berkata bi rububiyatihi, dengan rububiyahnya. Fa rabbika, sungguh demi Rabbmu, bersumpah dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahsuranna haula'il munkirina lil ba'si. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan, menghimpun orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Hum wa syayatinuhum, mereka dan syaitan mereka. Nah, Allah akan kumpulkan mereka bersama para setan mereka. Fayajma'uhum limiqati yaumi ma'lum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiyah. Kemudian kami datangkan mereka di sekeliling jahanam sambil berlutut. Ajasina ala rukabihim min shiddatil ahwal wa kasrati al-zilzal. Maksudnya dalam keadaan bertekuk lutut dikarenakan dahsyatnya kengerian pada hari tersebut. Nah, wa kasratiz zilzal, dan banyaknya goncangan yang terjadi pada hari tersebut. Wa fadha'atil ahwal, dalam keadaan yang sangat mencekam.
muntadirina li hukmil kabir al-muta'al. Mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan maha tinggi. Ini keadaan yang akan terjadi bagi mereka, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan ketika itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan mereka bersama setan-setannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan mereka di sekitar Jahannam dalam keadaan berlutut. Nah, dikarenakan ngerinya yang terjadi pada hari tersebut, goncangan yang sangat besar. Nah, mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan maha tinggi. Walihada dzakara hukmahu fihim faqala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keputusannya, hukumnya terhadap mereka pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-69. Faqala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya. Summa lananzi'anna, kemudian pasti akan kami tarik, min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya, dari tiap-tiap golongan, siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Ini hukuman bagi mereka, orang-orang kafir. Ay summa lananzi'anna min kulli ta'ifatin wa firqatin min adh-dhalimina al-mushtarikina fi dhulmi wal kufri. Maksudnya dari ayat yang kita bacakan ini, kemudian kami sungguh akan mengambil dari masing-masing kelompok dan golongan orang-orang yang zalim, yang bekerja sama dalam kezaliman, bekerja sama dalam kekafiran, wal-'utu, dan kesombongan, asaddahum 'utuwa. Siapa di antara mereka yang paling dahsyat kesombongannya? Wa a'dhamahum zulma, siapa di antara mereka yang paling besar kezalimannya? Wa akbarahum kufra, dan siapa di antara mereka yang paling besar kekafirannya? Fayuqaddimuhum ilal adzab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan mereka ke dalam siksaannya, ke dalam adabnya. Nah, saya katakan summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman itiya. Kemudian kami tarik dari tiap-tiap golongan, tiap kelompok-kelompok orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sombong, siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Nah, sehingga mereka yang paling durhaka, yang paling zalim, yang paling kafir, yang paling sombong,
akan didahulukan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa hakada yuqaddamu ila al-azab al-aghladu isman fal aghlad. Demikianlah selanjutnya didahulukan penyiksaan bagi orang yang paling parah dosanya. Orang yang paling parah dosanya didahulukan siksaannya. Para penyeru kekafiran, para penyeru kesyirikan, mereka lebih dahulu mendapatkan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fi tilkal hal mutala'inuna yal'anu ba'duhum ba'dah. Dan mereka dalam keadaan seperti itu mutala'inun, saling melaknat. Sebagian mereka melaknat sebagian yang lainnya. Saling melaknat satu dengan yang lainnya. Antara orang-orang yang mengikuti dengan orang-orang yang diikutinya. Antara orang-orang yang terjatuh kepada kesesatan dengan orang-orang yang menjerumuskannya kepada kesesatan. Bahkan di antara mereka saling berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Ittabaru alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab, melihat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terputuslah hubungan di antara mereka. Saling berlepas diri satu dengan yang lainnya. Nah, bahkan syaitan pun ketika memerintahkan kepada manusia untuk kufur, untuk musyrik, berlepas diri di akhirat nanti. Kama sali syaitan idh qala al-insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia, kafirlah engkau. Ketika manusia itu kafir, syaitan mengatakan, aku berlepas diri darimu. Sesungguhnya aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, tidak mau bertanggung jawab atas ajakannya kepada kekafiran dan kesyirikan. Bahkan yang ada saling mencela, saling melaknat sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Wa taqulu uhrahum liulahum. Orang-orang yang datang belakangan mengatakan kepada para pendahulunya, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban di'fan minan nar. Qala likullin di'fu walakin la ta'lamun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika orang-orang yang datang belakangan mengatakan kepada para pendahulunya, Rabbana haula'i adalluna. Wahai Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Fa'atihim adaban di'fam minan nar. Maka datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.
Ya, saling mencela, saling melaknat satu dengan yang lainnya. Saling menjatuhkan, saling menjerumuskan satu dengan yang lainnya. Padahal ketika di dunianya diikut-ikuti, dibela-belanya walaupun dalam keadaan salah. Padahal di dunia dieluk-elukkan, diagung-agungkan. Tapi ketika di akhirat nanti saling mencela, saling melaknat satu dengan yang lainnya. Seperti hanya Allah gambarkan dengan teman-teman dekat di dunianya yang pertemanannya tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin saja ketika di dunia mereka saling membela, saling membantu. Tapi kalau tidak dibangun di atas ketakwaan, di akhirat nanti akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Teman-teman dekat pada hari itu, pada hari kiamat nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ya, teman dekat yang di dunianya berteman dekat. Tapi ketika pertemanannya tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dibangun sekedar hobi, hanya dibangun sekedar urusan dunia, tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang pertemanannya dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan cinta karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa bermanfaat pertemanannya. Nah, sebagaimana Allah gambarkan tadi, orang-orang yang terjerumus dalam kekafiran, kesyirikan, kesesatan, orang datang kemudian belakangan mengatakan kepada para pendahulunya, para pendahulu yang menyesatkan mereka, para pendahulu yang menyebabkan mereka terjatuh kepada kekafiran, kesyirikan dan semisalnya. Rabbana haula'i adalluna, wahai Rabb kami, merekalah yang telah menyesatkan kami. Fa'atihim adaban di'fan minan nar, berikanlah kepada mereka adab yang berlipat ganda dari neraka. Qala likullin di'fu walakin la ta'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Akan tapi kalian tidak mengetahuinya. Masing-masing mendapatkan adab siksaan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengajak kepada kesyirikan, kekafiran, sudah jelas mereka mendapatkan siksaan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang mengikuti mereka. Dikarenakan ikut-ikutan, tidak berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, tidak selektif di dalam memilih teman, ikut-ikutan dalam kesesatan, penyimpangan dan semisalnya, maka Allah memberikan adab yang berlipat ganda kepadanya.
Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Ya, saling mencela satu dengan yang lainnya. Orang yang datang belakangan mencela kepada para pendahulunya pun mencela kepada orang yang datang kemudian yang mengikuti mereka di atas kesesatan, penyimpangan, kekafiran dan kesyirikan. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-67, ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa la nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siliyah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, qala Syekh rahimahullah ta'ala wa kullu hada tabi'un li'adlihi wa hikmatihi wa ilmihi al-wasi'. Dan semua ini mengikuti keadilan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala serta ilmunya yang luas. Ya. Ini semua sesuai dengan keadilan Allah, sesuai dengan hikmah Allah dan ilmunya yang luas. Walihada oleh karena Allah mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, summa lanahnu a'lamu billadina hum aula biha siliyah. Kemudian sungguh kami lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Ay alimna muhitun biman huwa aula siliya bin nar. Maknanya kami mengetahui, meliputi terhadap siapa saja yang seharusnya masuk ke dalam neraka. Qad alimnahum wa alimna a'malahum wastiqaqaha wa qistaha minal adab. Sungguh kami telah mengetahui mereka dan kami mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Dan juga kami mengetahui berhaknya mereka mendapatkan azab. Berhak mendapatkan bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu sesuai dengan keadilan, hikmah Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Nah, jadi pada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan setan-setan mereka dan para penyeru-penyerunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan mereka di sekitar Jahannam dalam keadaan bertekuk lutut dikarenakan dahsyatnya dan kengerian di hari kiamat tersebut. Nah, kemudian
Allah Subhanahu wa taala akan tarik dari setiap golongan orang-orang kafir tersebut, siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil yang paling durhakanya terlebih dahulu. Kemudian didahulukan mendapatkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan terjadi saling laknat melaknat, saling celak mencela satu dengan yang lainnya antara orang yang diikuti dengan orang yang mengikutinya, antara orang-orang yang datang belakangan dengan para pendahulunya, para pendahulu kekafiran, kesyirikan, penyimpangan dan semisalnya. Saling mencela satu dengan yang lainnya, saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Orang yang datang belakangan yang mengikuti kesesatan, kekafiran, kesyirikan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilipat gandakan adab bagi orang-orang yang mendahuluinya dalam kesesatan, kekafiran dan penyimpangan tersebut. Dikarenakan dengan sebab mereka, para orang yang datang belakangan ini terjatuh kepada kekafiran dan kesyirikan. Sementara para pendahulunya berlepas diri dari apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang datang belakangan ini. Bahkan menyatakan, "Fama kana lakum alaina min fadl." Kalian tidak memiliki kelebihan di atas kami sedikit pun. Saling menjatuhkan, saling menjerumuskan satu dengan yang lainnya. Nah, tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang berhak untuk masuk neraka. Summa nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siliya. Kemudian sungguh kami mengetahui orang-orang yang pantas dan seharusnya masuk neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berhak masuk neraka. Allah mengetahui mereka, mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga ini semuanya sesuai dengan keadilan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala serta ilmu Allah yang luas. Bukan dikarenakan kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti dan juga orang yang diikuti, kedua-duanya mereka berhak untuk masuk neraka. Dikarenakan orang yang diikutinya menyerukan kepada kesesatan, sementara orang yang mengikutinya mereka pun mengikuti kesesatan tersebut. Nah, menyeru kesyirikan, diikuti kesyirikan tersebut. Menyeru kekafiran, diikuti kekafiran tersebut. Sehingga kedua-duanya berhak untuk mendapatkan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah gambarkan tadi bagaimana keadaan di akhirat nanti antara orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti ketika kedua-duanya melihat adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Orang yang mengikuti menyalahkan kepada orang yang diikutinya, bahkan meminta supaya dilipat gandakan adab. Sementara orang yang diikuti dia berlepas diri terhadap orang yang mengikutinya, enggak mau bertanggung jawab. Nah, ittabaru alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Nah, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya
Tatkala apa? Tatkala mereka melihat azab. Nah, tatkala melihat azab berlepas diri, enggak mau bertanggung jawab. Dan terputuslah hubungan di antara mereka. Sehingga yang ada adalah penyesalan. Nah, yang ada penyesalan sampai orang-orang yang mengikuti itu berandai-andai. Seandainya dikembalikan lagi ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari orang-orang yang diikutinya. Nah, sebagaimana mereka berlepas diri darinya. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fatabara'u minhum kama tabara'u minna. Berkata orang-orang yang mengikutinya, kalau seandainya kami kembali lagi ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka sekarang ini berlepas diri dari kami. Yang ada hanya penyesalan. Nah, sehingga tentu jangan sampai kita mengikuti seseorang terhadap penyimpangan, kesalahan, dan juga kesesatan. Nah, apakah itu orang tua kita, atau anak-anak kita, atau teman-teman kita? Jangan diikuti kesesatannya, jangan diikuti penyimpangannya, jangan diikuti kesalahan-kesalahannya. Kenapa dikatakan mereka nanti akan berlepas diri dari kita, tidak mau bertanggung jawab? Yang ada hanyalah penyesalan. Bahkan nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Nah, jangan sampai kita menyesal. Dia disebut dengan mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Duhai celakanya aku, kiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan ini menjadi teman dekatku. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan kepadaku. Penyesalan yang ada. Nah, dan sekali lagi, ini semuanya sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dikarenakan Allah zalim. Allah tahu siapa orang-orang yang berhak masuk neraka. Nah, tentunya Allah mengetahui bagaimana amalan-amalan mereka, sehingga mereka berhak untuk masuk neraka. Ini sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, ini sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir dari ayat yang kita bacakan tadi. Ayat ke-68 sampai ayat 70. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.